Bab 042. Saat Raihan sedang memberikan ceramah pada Roman, tiba-tiba saja ponselnya berdering. Raihan langsung mengalihkan pandangannya ke arah ponsel di sebelah tangan kirinya. Roman langsung menarik napas lega saat Raihan memilih menjawab panggilan di ponselnya. "Iya, kenapa Yang?" tanya Raihan pada si penelepon yang ternyata adalah istrinya. "Aku mau keluar, boleh nggak Mas?" Naya meminta izin pada Raihan untuk keluar menemui seorang teman lama yang baru saja menghubunginya. "Kemana? Sama siapa? Pulang jam berapa?" Raihan bertanya sangat detail. "Teman Mas." "Iya, teman kamu yang mana? Aku nggak izinin kalau nggak jelas teman kamu siapa," ujar Raihan diiringi tatapan iri Roman yang juga ingin ada yang meminta izin padanya saat akan keluar rumah. "Teman SMA Mas," sahut Naya tanpa menjelaskan siapa temannya. "Aku tanya teman kamu siapa? Ketemuan di mana?" Raihan mulai kesal dengan jawaban yang diberikan istrinya. "Rania." Naya menyebutkan nama teman sekolahnya yang mengajaknya bertemu. "Kayaknya aku nggak kenal," tebak Raihan yang memang baru mendengar nama Rania. "Emang kamu nggak kenal Mas? Dia baru pulang dari Singapura terus ngajak aku ketemu, hitung-hitung reuni katanya, sama teman sekolah yang lain juga kok." Naya menjelaskan. "Ada cowoknya. Kok kamu baru bilang sekarang?" tanya Raihan yang memang sangat tidak suka istrinya berdekatan dengan lelaki lain. Dengan Roman saja dia bisa cemburu, apalagi dengan orang yang tak dikenalnya sama sekali. "Ya adalah Mas. Aku juga baru dihubungin tadi pas kamu berangkat kantor," terang Naya. "Kalau aku nggak izinin kamu marah?" tanya Raihan yang memang tidak berniat memberi izin Naya keluar rumah menemui teman-temannya, apalagi ada banyak lelaki di sana. "Kok kamu ngomongnya gitu Mas? Kenapa? Aku nggak suka istri aku ketawa-ketawa sama laki-laki lain." "Posesif," gerutu Roman yang sejak tadi mendengarkan percakapan Raihan dan Naya. "Aku marah kalau nggak diizinin," ancam Naya. "Ya udah marah aja, aku lebih baik kamu marah daripada aku harus ngerasain cemburu," ujar Raihan penuh penekanan. Naya menutup teleponnya tanpa berkata apa-apa lagi, tak peduli dengan Raihan yang masih belum menyelesaikan omelannya. Sedangkan Roman menyenderkan kepala di kursi seraya menarik rambutnya sendiri. Dilihatnya Raihan yang terus mengusap wajahnya dengan kasar berkali-kali. "Lu yakin mau serius sama Tania?" tanya Raihan kemudian. "Ngeliat lu stres begini gue jadi mikir-mikir lagi buat nikah," sahut Roman menarik napas. Raihan tersenyum miris mendengar jawaban Roman. "Kumpulin mental dulu baru nikah. Kalau cuma pacaran mah nggak masalah, asal jangan dimainin anak orang." Raihan memberikan saran untuk berpacaran saja dulu dan mengenal lebih jauh sebelum memikirkan untuk menikah. Apalagi dia tahu Roman tipe manusia yang gampang sekali suka pada wanita. Dia tidak mau Tania malah menjadi korban keplayboyan temannya itu. Di dalam kamarnya Naya terus saja misuh-misuh tak jelas. "Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Yang boleh apa coba? Semuanya nggak boleh." Naya masih tak terima Raihan tidak mengizinkannya bertemu dengan teman-temannya. Dulu minta kerja nggak boleh juga, masa disuruh diem aja di rumah. Naya mengekspresikan marahnya dengan meremas-remas bantal dan menggigitnya. "Ngebetein banget sih kamu Mas," pekik Naya memelintir bantal seolah bantal itu adalah suaminya. Sedangkan Raihan yang tadi seolah menjadi seorang penasehat bagi Roman kini justru berubah menjadi seorang yang butuh nasihat. Roman yang tadinya seperti seorang terdakwa di hadapan Raihan kini berganti posisi. Dia langsung berbicara panjang lebar mengutarakan apa yang sudah ada di kepalanya sejak tadi, seperti sebuah narasi yang sangat panjang dan tidak ada ujungnya. "Lu nggak bisa gitulah Ray, kasihan itu Naya. Lu pikir dia nggak bosen di rumah terus? Lu pikir tugas dia jadi istri lu cuma buat ngurusin sama ngelonin lu doang?" Menatap Raihan yang sedang mengurut keningnya. "Seenggaknya dia butuh keluar rumah tanpa lu, suntuk dia lama-lama kalau cuma lu doang sama Siti yang dilihat tiap hari." Roman menyalahkan sikap Raihan yang dinilainya terlalu mengekang istrinya sendiri. "Dia istri gue, wajar kalau dia ngurusin gue,
wajar juga dia harus nurut sama gue, sergah Raihan tak mau disalahkan atas sikapnya pada Naya. Gue nggak pernah ngekang dia, gue izinin dia keluar asal sama gue atau minimal gue tahu sama siapa aja dia pergi. Salah. Ya nggak salah juga, sahut Aroman menyetujui perkataan Raihan ada benarnya juga. Tapi kan nggak harus selalu sama elu juga Ray. Gue nggak bilang tiap keluar dia harus sama gue. Menegaskan kembali ucapannya tadi. Terserahlah Ray, lu emang selalu benar nggak pernah salah lu tuh, sahut Roman malas memberi nasihat lagi pada Raihan yang selalu membenarkan dirinya sendiri tanpa memperdulikan orang lain termasuk istrinya sendiri. Lu pikirin aja tuh gimana caranya deketin Tania, nggak usah pusing mikirin rumah tangga gue. Di siapa yang mikirin rumah tangga lu? Gue mikirin Naya, dosa apa yang dia lakuin dulu sampai punya suami cemburuan macam lu. Sahut Roman menuding sifat pencemburu Raihan yang sangat tidak manusiawi baginya. Elu sadar nggak? Roman menggantung kata-katanya menunggu reaksi dari Raihan. Sadar apaan? Tanya Raihan kemudian. Naya bisa aja nggak nyaman sama cemburu lu itu, lalu dia ketemu laki-laki yang bikin dia nyaman terus dia selingkuh sama tuh orang gimana menurut lu? Roman nampak menakut-nakuti Raihan. Mendengar kata yang keluar dari mulut Roman membuat Raihan sekejap diam membeku dengan wajah yang langsung berubah. Entah menunjukkan wajah marah atau takut semuanya seperti menjadi satu di hadapan Roman. Gue cabutlah. Roman menggeser kursi yang didudukinya lalu berdiri dengan cepat berjalan ke arah pintu meninggalkan Raihan yang masih terus diam. Raihan baru tersadar dari pikiran yang mengusik kepalanya setelah Roman yang dengan sengaja menutup pintu ruangannya dengan sangat kencang membuat Raihan hanya membelalakkan mata tanpa bisa memaki. Tania, panggil Roman berdiri di depan meja Tania. Ada apa Pak? Jawab Tania. Kok Pak lagi manggilnya? Protes Roman merasa terganggu dengan panggilan Tania yang kembali menjadi bapak padahal dia sudah memintanya memanggil dengan sebutan A walaupun tadinya hanya berniat bercanda tapi dia malah merasa nyaman dengan panggilan itu apalagi keluar dari mulut Tania kata A jadi terdengar seksi di telinganya. Oh iya kenapa A? Jawab Tania sambil tersenyum malu. Nanti pulang kerja aku jemput ya. Roman berkata seraya terus menggoyangkan kaki menutupi kegugupannya. Tania mengangguk tanpa menatap wajah Roman yang terus saja memusatkan pandangannya pada Tania. Nanti aku hubungi lagi, sekarang aku mau ke rumah sakit dulu ada jadwal soalnya. Roman memberitahu kegiatannya tanpa ditanya oleh Tania. Iya, hati-hati, ujar Tania pelan. Roman yang mendengarnya langsung tersenyum bahagia merasa bahwa akhirnya ada juga yang mau memperhatikannya meski hanya sekedar kata, hati-hati, itu sudah cukup membuatnya yakin untuk tetap mendekati Tania. Urusan nikah bisa dipikirkan lagi seiring berjalannya waktu seperti yang Raihan bilang tadi, jalani saja dulu, itulah pikiran Roman sekarang, dia tidak mau terburu-buru juga tidak boleh terlalu santai. Roman melangkah dengan sangat tenang dia merasa langkahnya kali ini terasa sangat ringan membuat dia seolah sedang melayang bukan lagi menapak di bumi. Mungkin seorang Roman dianggap playboy karena mudahnya dia menyukai lawan jenis dan bisa begitu mudahnya berganti pasangan, bahkan dia bisa berhubungan dengan 2 atau 3 wanita sekaligus tanpa memikirkan perasaan wanita yang dipacarinya saat itu. Tapi dengan Tania dia merasa berbeda tidak ingin lagi mendekati wanita lain selain Tania, hatinya benar-benar sudah semakin tertaut oleh seorang Tania sang sekretaris temannya. Raihan di dalam ruangannya terus memikirkan setiap kata yang tadi dilontarkan Roman, selingkuh, meski dia tidak yakin bahwa Naya bisa melakukannya tapi tetap saja dia merasa terganggu dengan kata selingkuh. Kini bukan hanya Roman yang pusing dengan kisah cintanya, Raihan juga merasa pusing dengan pikirannya. Setelah berpikir cukup lama dia memutuskan untuk menelepon Naya, tidak ada salahnya sesekali membiarkan istrinya keluar dengan teman-temannya serta bercerita apa saja yang ingin mereka ceritakan, ya mungkin ada teman lelaki, dia hanya harus mengingatkan istrinya agar tidak terlalu berlebihan berinteraksi dengan teman lelakinya. Raihan menunggu Naya menjawab panggilannya.
Namun setelah ditunggu dan mencoba berulang kali tetap saja istrinya tak juga mengangkat telepon darinya. Pakai ngambek lagi, gerutu Raihan saat Naya tak juga menjawab panggilannya. Ngapain telepon-telepon? Naya mengirimkan pesan pada Raihan. Jawab dululah, balas Raihan lalu langsung menghubungi Naya kembali setelah Naya membaca pesannya. Halo, terdengar suara dari istrinya yang terdengar ogah-ogahan mengangkat telepon dari suaminya sendiri. Ngambek. Nggak usah ditanya, ketus Naya. Ya udah kamu boleh keluar, tapi pulangnya jangan sore-sore, aku pulang kamu harus sudah ada di rumah. Raihan mengultimatum istrinya agar jangan seenaknya walaupun sudah diizinkan untuk keluar rumah tapi dia harus tetap mengikuti apa yang suaminya katakan. Benar. Tanya Naya tak percaya suaminya berubah pikiran dan mengizinkannya keluar padahal tadi jelas sekali bahwa Raihan melarangnya keluar rumah. Iya benar, tapi ingat kata-kata aku barusan, tekan lelaki yang suaranya sedikit serak. Iya, aku akan pulang sebelum kamu pulang kantor. Naya memastikan dia akan menuruti kata suaminya. Ya udah, hati-hati di jalan kalau ada apa-apa hubungi aku. Iya mas. Ujar Naya sebelum menutup teleponnya. Naya langsung bersiap begitu pembicaraannya dengan sang suami selesai, betapa senang wanita itu karena suaminya memberi izin untuk keluar rumah. Jam 2 siang Raihan sudah berada di sebuah restoran yang terletak di dalam hotel terkenal yang memang menyediakan minum-minuman beralkohol tempat dia akan rapat dengan klien yang dikatakan Johan. Raihan tampak protes pada Johan kenapa harus memesan tempat di hotel ini. Jawaban Johan hanyalah karena kliennya yang meminta di hotel ini saja. Raihan tak bisa lagi memprotes, mau tidak mau dia harus menerima apa yang diinginkan oleh kliennya. Raihan masuk ke sebuah room khusus yang memang tersedia di restoran ini untuk para pengusaha yang akan melakukan rapat, yang sudah dipesan Johan terlebih dulu. Lelaki berwajah datar itu menyapa klien yang akan bekerja sama dengan perusahaannya. Saat akan duduk kedua matanya langsung dapat menangkap ada 3 botol minuman dengan kadar alkohol yang sangat tinggi. Raihan melirik Johan sedangkan Johan tampak mengerti dengan maksud dari lirikan bosnya itu. Saya akan pastikan Bapak tidak akan meminumnya. Johan berbisik di telinga Raihan. Johan mengerti karena jika Raihan sampai meminumnya, dia tidak akan bisa mengontrol dirinya seperti yang sudah-sudah. Raihan mendengarkan apa yang Johan bisikkan padanya lalu mengangguk-angguk pelan. Jangan sampai saya meminumnya atau kamu yang harus menghadapi Naya nanti. Raihan berkata sepelan mungkin pada Johan agar klien di depannya tidak mendengar pembicaraan mereka. Johan menggoyang kepalanya mengerti. Tugas dia sekarang bukan hanya soal pekerjaan kantor tapi juga menjaga keharmonisan rumah tangga bosnya agar tidak ada lagi tabuhan genderang perang di antara suami istri. Andra Herdian pemilik perusahaan yang tengah mengajukan kerja sama dengan perusahaan Raihan tampak serius membicarakan keuntungan apa saja yang akan didapat oleh perusahaan Raihan jika bekerja sama dengan perusahaan miliknya. Raihan tampak khusyuk mendengarkan seraya membaca dengan teliti isi kontrak kerja sama yang diajukan oleh Andra Herdian. Andra terus meyakinkan Raihan bahwa apa perusahaan Raihan akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar jika menyetujui kontrak yang dia ajukan. Di room lain yang juga masih satu tempat dengan tempat Raihan rapat, Naya dan juga teman-temannya tengah berkumpul membicarakan kegiatan mereka masing-masing sambil terus mengingat kelakuan mereka saat masih sekolah dulu mengingat kekonyolan mereka. Naya tampak tertawa lepas mendengar celotehan serta gurauan dari teman-temannya. Ada sekitar 8 orang temannya yang hadir 5 orang wanita termasuk Naya serta 3 orang teman lelaki yang dulu terkenal urakan di sekolah. Entah siapa yang mengundangnya hingga mereka bisa ikut bergabung. Rania yang baru pulang dari Dingapura tak luput dari todongan mereka yang meminta oleh-oleh dari negara berlambang singa itu. Mana nih oleh-oleh yang baru pulang dari liburan? Teriak Sinta dari ujung sofa paling pojok. Gue kerja kali, bukan liburan, sahut Rania meralat perkataan Sinta. Terserahlah apa namanya yang penting gue minta oleh-oleh.
Sinta menadahkan tangan meminta. Perkataan Sinta diamini oleh yang lain. Mereka semua sontak meminta apa yang diminta oleh Sinta kecuali Naya yang hanya tertawa melihat kelakuan teman-temannya. Di tengah keriuhan yang lain Amalia mendekati Naya, "Gimana kabar kamu, Ri?" Tanya Amalia yang memang tadi belum sempat bertegur sapa dengan Naya. "Baik Lia, kamu sendiri gimana?" Tanya balik Naya. "Ya ginilah," sahut Amalia seraya mengedikkan bahu. "Aku dengar kamu udah nikah. Kok nggak ngundang kita-kita?" Pertanyaan Amalia sontak membuat yang lain hening dan langsung menatap ke arah Naya. Naya terlihat memegang tengkuknya sebelum menjawab, "Sudah. Nggak sempat soalnya waktu itu mendadak banget." Naya beralasan padahal saat itu Raihan memang melarangnya untuk mengundang teman-teman sekolahnya entah apa alasan Raihan Naya hanya menurut saja. Kalau dadakan berarti ada sesuatu nih, terdengar suara yang mulai terkesan nyinyir. Dan bisik-bisik pun mulai terdengar di dalam room yang mereka tempati. "Hamil duluan Yari," ceplos seorang teman Naya yang duduk di seberang meja Naya. Naya tersentak dengan tuduhan yang dialamatkan padanya. Dia tak menjawab apa-apa, bibirnya mulai keluh tak menyangka teman-temannya seperti ini padanya. "Kamu nikah sama siapa sih? Di IG kamu juga kayaknya nggak pernah post foto laki-laki deh." Rania ikut bicara setelah tadi hanya menyimak. Belum sempat Naya menyebut nama suaminya dua orang pelayan masuk mengantarkan pesanan mereka. Akhirnya mereka sibuk dengan pesanannya masing-masing sudah tak peduli lagi dengan Naya yang terdiam menyaksikan ada minuman beralkohol di atas meja. Naya meneguk liurnya sendiri mulai berpikir menyesal kenapa dia datang ke tempat ini, kenapa dia lagi-lagi tak mendengarkan perkataan suaminya yang melarangnya keluar, kenapa dia harus marah pada sang suami. Penyesalan demi penyesalan terus berputar di kepalanya. "Ri." Fabian salah satu dari tiga orang teman lelakinya duduk mendekati Naya. Naya refleks menggeser duduknya sampai ke ujung sofa, dia tidak ingin berdekatan dengan lelaki lain selain suaminya. "Ya," sahut Naya berusaha menyembunyikan ekspresi tak sukanya pada Fabian yang duduk makin merapat padanya. "Bisa jauhan kan ya?" Naya tak tahan juga sebab Fabian malah semakin merangsek ke arahnya hingga dia semakin duduk terpojok. "Wah parah si Fabian, istri orang itu wuih," teriak Denny dari tempat duduknya. "Istri orang lebih enak bro," sahut Fabian merasa semakin tertantang saat tadi mendengar Naya yang sudah memiliki suami. Padahal dulu dia melirik Naya pun enggan karena baginya Naya bukanlah tipe wanita yang pantas untuk dipacari. Dia lebih suka wanita agresif yang senang menyerang lebih dulu. Tapi sekarang di matanya Naya sangatlah menggoda. Wajah serta tubuhnya seperti sangat memancing naluri lelakinya. Fabian enggan mendengarkan Naya bukannya menjauh dia malah semakin mendekat sampai kakinya pun menyentuh kaki Naya. Yang lain hanya tertawa melihat tingkah Fabian, mereka menganggap tingkah kurang ajar Fabian sangat lucu, padahal bagi Naya kelakuan Fabian sangatlah tidak sopan dan kurang ajar. Naya yang sudah sangat tak nyaman akhirnya memilih bangun dan berniat pulang. "Ran aku pulang ya." Naya pamit pada Rania yang ternyata sudah menenggak segelas minuman beralkohol yang dicampur dengan kola sehingga membuatnya langsung saja tak sadarkan diri. Naya langsung melirik temannya yang lain ternyata kondisinya tak jauh beda dengan Rania. Bahkan Amalia kini sudah duduk di pangkuan Daniel sambil tak segan berciuman, membuat mata Naya panas melihatnya. "Ngapain pulang? Temenin aku aja, kita happy-happy dulu." Fabian menarik lengan Naya dengan kasar diiringi sorakan teman-temannya yang seolah sedang memberi semangat pada Fabian untuk mengerjai Naya. Plak. Naya menamparkan Fabian yang sudah sangat berani menyentuhnya. "Nggak usah sok jual mahal Naya," ujar Fabian dengan seringaian melecehkan. Sedangkan yang lain seolah tak ada niat sekalipun untuk menolong Naya lepas dari manusia bernama Fabian. Mereka malah asik menonton sambil sesekali tertawa. Mereka mentertawakan Naya yang kini sudah kembali terpojok di ujung sofa karena Fabian menariknya kembali. Dengan beringas dan tanpa mendengarkan makian
Naya Fabian menarik tangan wanita bersuami itu ke atas agar tak bisa memberontak sedangkan kedua kakinya dipegangi oleh Amalia sambil tertawa yang terdengar menyeramkan di telinga Naya.